Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Garsiani Masunur. Saya dari Politeknik Negeri Batam. Di sini dalam video ini saya akan membahas tentang penggunaan serial port dalam sysap. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengirim serial komunikasi ke device atau alat yang kita gunakan, misalnya seperti Arduino atau microcontroller, bisa kita kirimkan melalui aplikasi yang kita buat. Oke, di sini ada file yang saya buat bernama chat ya. Jadi di sini serial port atau aplikasi yang saya gunakan bernama chat. Di sini saya menggunakan Sharp Develop untuk proses pembuatan aplikasinya. Baru bisa kita klik, dan sini terdapat nama chatnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini terdapat 3 feature box. Jadi di sini kita ibaratkan sebagai lampu. Jadi kita akan mengendalikan lampu melalui aplikasi atau melalui serial port yang kita gunakan. Oke, di sini kita bisa mengirim data yang bisa kita ketikkan, baru kita kirim ke device atau alat yang kita inginkan. Kemudian dari alat tersebut bisa kita dapatkan informasi dari alat tersebut dan langsung dikirim ke aplikasi yang kita buat. Di sini ada tombol disconnect, refresh, connect atau kirim. Oke. Sebelum itu saya juga ingin menjelaskan tentang aplikasi pendukung dalam menggunakan atau aplikasi pendukung dalam aplikasi sysap ini. Di sini saya menggunakan virtual serial port driver. Nah, di sini kita akan menghubungkan beberapa COM port yang ada di komputer kita secara virtual. Namun bila kita menggunakannya pada alat, misalnya Arduino, kita bisa mencolokkan Arduino tersebut ke komputer kita. Kemudian ada hyperterminal. Ya, di sini ini adalah contoh ibarat dari alat atau benda yang akan kita kendalikan. Oke, di sini bisa Anda lihat COM port yang virtual yang telah saya hubungkan, yaitu COM1 dan COM2. Di sini bisa mengklik add pair, baru nanti COM-nya akan terhubung. Dan di sini ada hyperterminal. Ini adalah bentuk dari aplikasi hyperterminal tersebut. Kemudian misalnya kita pilih COM berapa yang telah kita gunakan. Jadi untuk aplikasi sysap saya nanti terhubung dalam COM1, sedangkan hyperterminal ini kita harus hubungkan ke COM2 baru connect. Kemudian ini adalah receive data. Jadi di sini adalah data-data yang dikirimkan melalui aplikasi saya. Kemudian ini transmitted data. Jadi di sini digunakan misalnya kita mengirim dari hyperterminal ini ke aplikasi saya. Jadi diketikkan di sini baru bisa send atau enter. Oke. Inilah bentuk dari aplikasi saya. Ya, di sini kita menggunakan timer, serial port. Jadi timer di sini adalah kecepatan data yang akan kita kirimkan, beberapa bit yang kita kirimkan. Oke, di sini saya menggunakan juga text box 2, button 3, kemudian radio button untuk setiap masing-masing lampu. Kemudian ini adalah codingan saya. Bisa dilihat. Jadi kita resource dulu atau kita masukkan dulu gambar-gambar pendukung dalam aplikasi ini. Jadi di sini saya menggunakan ada empat gambar yang digunakan untuk mengibaratkan, istilahnya mengibaratkan dari lampu LED. Jadi di sini ada merah, kuning, hijau, dan ada lampu mati. Kemudian picture box background image. Jadi langsung kita masukkan di inisialisasi picture box 1 langsung mati. Jadi nanti gambarnya langsung image ke image mati.
Cara nge-resource ini cukup gampang. Kita mengklik project, kemudian properties, baru resource. Seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah ini gambar yang telah saya inputkan. Bisa klik hijau, baru kita update bitmap bila ingin menambahkan gambar. Oke. Kemudian text box 2 dalam keadaan kosong. Kemudian button 1. Jadi di sini saya jelaskan ini adalah button 1, button 2, button 3. Jadi private void button 1.click. Jadi serial port.write dia langsung menulis. Jadi isi di dalam text box 1 dia akan langsung masuk ke dalam COM port 1 atau serial port 1. Kemudian ada di sini terdapat seperti tanda misalnya spasi, jadi saya tambahkan. Jadi apabila kita menginputkan data tersebut tidak berdempetan, melainkan ada spasinya supaya lebih bagus dan rapi. Kemudian button 1 back colornya orange, jadi artinya misalnya kita mengklik button 1 maka dia dibiarkan aktif, dan button 2 silver. Kemudian kita masuk dalam komponen fungsi timer. Di sana serial port bytes to read, tanda seru sama dengan 0. Jadi apabila serial port tersebut tidak sama dengan 0, berarti ada kata yang kita kirimkan, dia langsung mengecek if text box text sama dengan ini, apakah syarat ini terpenuhi. Apabila syarat ini terpenuhi, maka text box ini menjadi /n gitu. Apabila kosong dia menjadi /n, dan apabila tidak kosong, yang dari text box 2 ini apabila tidak kosong, maka dia langsung mengisi data yang kita inputkan. Jadi di sini saya ada variabel input dalam bentuk string. Kemudian di sini ada serial port 1 read existing. Jadi di sini kita menggunakan serial transmit. Jadi kita bisa mengirim data dari alat kita menuju ke aplikasi kita. Kemudian di sini ada text box 2 append text dalam kurung input plus /n. Jadi di sini input ditambah dengan jeda atau spasi. Kemudian apabila input titik to upper. Jadi di sini maksudnya to upper itu apabila kita menginputkan data, walaupun huruf kecil, huruf besar ataupun sembarangan, misalnya huruf kecil gabung, dia akan mengkonvert kata-kata yang kita masukkan itu menjadi huruf besar. Jadi apapun yang kita masukkan terpenuhi, asalkan tidak memasukkan angka misalnya dicampur dengan kata-kata seperti misalnya A dirubah jadi angka 4, itu tidak bisa. Oke, di sini input lampu 1 hidup lampu 1 atau 1. Jadi di sini ada 3 pilihan. Apabila kita memasukkannya salah satu, maka dia langsung aktif. Kemudian picture box 1 background image sama dengan merah. Jadi picture box 1 tersebut backgroundnya yang dari awalnya mati akan berubah menjadi yang merah. Dia akan mengganti ke merah. Kemudian on checked.enable. Jadi di sini radio button yang manual di sini dia akan hidup. Jadi apabila picture boxnya aktif, maka radio button ini akan menandakan dia hidup. Sama seperti juga yang lainnya, picture box 2 dan picture box 3. Kemudian di sini ini adalah untuk yang mati. Jadi apabila kita masukkan lampu 1 mati, maka dia akan mati. Jadi picture box 1 background image sama dengan mati. Jadi dia balik kembali lalu meng-resource kembali gambar mati tersebut. When off.checked sama dengan enable. Jadi radio button mati tersebut dia langsung mengecek dan langsung aktif. Jadi nama radio button untuk mati off, dan untuk hidup on. Ada off 1, off 2. Di sini on 1, on 2. Oke, di sini baru kemudian fungsi tersebut private void form load. Jadi apabila form 1 tersebut aktif, maka serial port 1 tersebut langsung terbuka. Jadi bisa kita langsung menginputkan datanya. Di sini hanya untuk radio button ya, sama seperti tadi. Apabila picture box 1 background image sama dengan merah, maka button 1 back colornya orange. Kemudian button 2 sama back colornya
button 2 maka back colornya color silver. Ya bila misalnya mati maka background satunya silver, button 2 nya orange, begitu. Lanjut. Oke, ini untuk void button 3 dot click. Jadi textbox 1 dot text sama dengan hilang. Jadi apabila kita mengklik refresh tadi, maka dia akan hilang, akan bersih kembali. Dan apabila kita mengklik button 2 atau disconnect, maka off radio button tersebut akan enable. Jadi picture box yang tadinya aktif, apabila kita mengklik disconnect maka dia akan hilang. Oke, bisa langsung kita simulasikan saja agar tidak lama. Kita buka dulu hyperterminalnya. Ini hyperterminalnya, kemudian ini baru kita running. Anda bisa juga mengecek atau bisa belajar lebih lanjut mengenai program saya ini di website atau blog saya garsiansinurat@blogspot.com. Jadi Anda bisa melihat codingan-codingan atau bisa Anda belajar dari situ tentang mengetahui tentang C#. Oke, di sini kita masukkan di sini COM1. COM1 ini untuk aplikasinya, kemudian ini COM2, lalu connect. Oke, dan sebelumnya kita cek dulu dari awal. Nah, apabila kita mengklik manual, radio button ini akan hidup dan dia menandakan bahwa alat ini hidup. Baru mati, nanti di disconnect, hidup, mati, hidup, mati. Oke, dalam keadaan mati. Jadi misalnya kita menginputkan data, misalnya Mechatronic. Nah, jadi kita misalnya menginputkan data Mechatronic, lalu kita klik kirim, maka di sini dia akan mengirim data dari aplikasi saya ke sini dalam bentuk receiver data berupa Mechatronic. Misalnya kita ganti lagi Garcia, baru kita klik connect atau kirim. Dia akan jeda spasi, ada jeda spasinya sama dengan dari codingan saya tadi. Di sini ada jeda spasinya agar dia tidak berdempetan. Oke, selanjutnya misalnya kita mentransfer dari alat ini, misalnya alat ini atau benda. Misalnya kita mentransferkan data berupa misalnya kata-kata seperti Politeknik. Kita klik enter, dia akan ada kata transmit data Politeknik. Maka di sini juga akan data diterima berupa Politeknik. Baru apabila kita masukkan Politeknik, baru Batam, Politeknik Negeri, baru kita enter, maka dia akan slash n ke bawah, Batam, maka dia akan terima terus data yang kita masukkan. Oke, misalnya untuk lampu ya, kita misalnya untuk mengendalikan lampu kita bisa mengklik tadi lampu satu hidup. Jadi di sini saya menggunakan huruf kecil semua. Namun apabila kita enter, dia akan mengkonvertkan jadi input dot to upper. Jadi dia akan menginputkan kata-kata kecil tersebut ke huruf besar. Misalnya kita buat huruf A, M, P punya besar, lampu satu, hanya kecil, H-nya besar, hidup. Misalnya ini kita enter. Atau misalnya kita ganti saja lampu 2 misalnya. Nah, dia akan walaupun huruf besar huruf kecil digabung, dia akan tetap mengkonvert kata-kata tersebut ke dalam huruf besar. Misalnya kata 1 M. Di sini saya jelaskan 1 M itu berupa 1 mati. Jadi artinya lampu 1 tersebut mati. Enter. Dia akan mati atau disconnect. Baru misalnya 2 M. Dia mati. Disconnect. Apabila kita misalnya klik 3 aja.
lampu 1. Oke, sekian itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat codingan saya untuk pengaplikasian yang lebih lanjut lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.